Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megan Nanda Priscilia dari kelas 4A BKPI akan menjelaskan tentang konsep pengelolaan diri dan strategi kerjasama antar profesi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah pandangan atau pikiran tentang diri sendiri. Konsep diri yang positif dapat disebut juga dengan evaluasi diri yang positif, penerimaan diri yang positif. Begitupun juga sebaliknya dengan konsep diri yang negatif. Lalu terdapat 3 strategi untuk kita bisa mengelola diri. Yang pertama ada self-monitoring, yang kedua ada stimulus control, yang ketiga ada self-reward. Self-monitoring itu usaha kita untuk mengamati, menilai perlakuan dan tindakan diri kita sendiri. Dan yang kedua ada stimulus control. Stimulus control itu usaha kita untuk memodifikasi atau merubah perilaku emosi kita menjadi lebih baik. Dan yang ketiga ada self reward. Self reward itu penghargaan untuk diri kita sendiri jika yang self monitoring dan stimulus control itu berhasil kita lakukan. Tapi jika ada yang salah satunya yang kita langgar atau tidak kita tepati, itu pastinya kita juga akan mendapatkan punishment atau hukuman. Dan selanjutnya ada konsep dan strategi kerjasama. Di konsep dan strategi kerjasama ini ada kolaborasi. Kolaborasi itu penggabungan pemikiran dari setiap individu untuk menemukan solusi yang tepat. Kolaborasi atau kerjasama ini dilakukan karena guru BK atau konselor tidak bisa bekerja sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan siswa. Jadi, proses konseling di sini akan berjalan dengan baik atau berjalan dengan efektif jika seluruh pihak yang terlibat mempunyai pandangan yang sama, karena semua pihak itu sama pentingnya dalam proses konseling ini. Nah, bentuk kerjasamanya ini ada bentuk kerjasama atau bentuk usaha formal. Bentuk usaha formal ini biasanya lebih terencana dan sistematis, contohnya seperti program tahunan atau program semester bimbingan konseling. Nah, ada juga bentuk usaha informal. Kalau bentuk usaha informal ini secara sengaja tapi tidak berencana, tidak sesistematis yang bentuk usaha formal. Kunci utama yang mempengaruhi proses konseling juga kepribadian konselor. Kepribadian konselor harus mempunyai sikap yang ramah, pribadi yang menyenangkan, menarik, percaya diri, dan selalu menghargai konseling. Artinya, di sini konselor tidak membeda-bedakan, menyalahkan, dan menjelekkan perilaku yang dilakukan oleh konseling. Lalu selanjutnya ada keterampilan mengembangkan pengembangan jejaring. Proses konseling kan biasa dilakukan secara langsung atau face to face oleh antara konselor dan konseli. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, proses konseling itu juga bisa dilakukan dengan cyber counseling atau konseling online. Cyber counseling ini bersifatnya virtual atau virtual counseling, bisa disebut juga. Cyber counseling ini tidak mengharuskan konseli dan konselor di ruangan yang sama. Jadi kita bisa melakukan FaceTime, video call, Zoom, Google Meet atau apapun itu, asal kita masih terhubung melalui internet. Jadi proses konseling ini dimudahkan di era digital dengan adanya cyber counseling. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.